yang nanti kita boleh ekspor listrik ke PLN seperti itu. Oh, ekspor listrik. Maksudnya gimana tuh ekspor listrik, kita ngejual listrik ke PLN gitu? Jadi karena sebenarnya kita sebagai konsumen PLN itu tidak boleh melakukan jual beli yang mengeluarkan rupiah gitu ya dengan PLN. Kita bisa transaksi energi dengan PLN. Jadi dari solar panel tadi kalau kita ada kelebihan energi itu bisa ditabung di PLN. Jadi nanti di akhir bulan kita bisa tarik tuh, kita debit. Jadi makin murah tuh listrik kita di rumah bayarnya. Sistemnya gimana Mas? Berarti saya udah pakai solar panel. Betul. Ketika saya pakai solar panel, saya ada kelebihan nih, misalnya 100 kWp. KWH. Contoh misalnya ada 100 kWh. 100 kWh itu diekspor ke PLN. Ya. Nah, setelah diekspor di PLN, nanti di akhir bulan tagihannya kita itu akan berkurang. Iya, akan didebit. Tapi kita tadi kan sesuai Mbak Reza bilang kita ekspor 100 kWh ke PLN. Tapi nanti yang dicatat di PLN itu dikali dengan 0,65. Jadi cuma 65 kWh lah yang tercatat di PLN. Gitu. Oh, berarti setiap kelebihan listrik dari solar panel yang kita miliki setelah diekspor ke PLN hanya 0,65 yang dihitung. Oh, yang diakui PLN berarti hanya 0,65-nya saja. Ya, jadi alasannya kenapa 0,65, 0,35 aja itu kita berkontribusi juga untuk biaya pemeliharaan jaringan. Anggapnya kita punya pembangkit sendiri kan, karena kita tetap memakai jaringan PLN itu untuk listriknya. Jadi itu biaya maintenance jaringan lah gitu. Oke, berarti tapi istilahnya dari pemerintah sendiri pun sudah ada ya sistem. Jadi kalau kita pakai pun kita akan tetap disupport sama PLN. Oke. Kalau saya berminat mau pasang solar panel di rumah saya, itu saya mesti pergi kemana Mas? Maksudnya saya harus mencari siapa yang bisa membantu saya memasang solar panel ini. Oke, jadi kalau Mbak Reza mau pasang solar panel gitu, kita ada nyebutnya namanya solar integrator. Solar integrator, oke. Jadi itu adalah kontraktor solar panel yang udah biasa memang pasang gitu. Jadi Mbak harus menghubungi mereka solar integrator gitu. Dan sebenarnya ada beberapa kriteria juga yang harus Mbak perhatikan saat memilih solar integrator. Gitu. Karena contohnya pertama ya, mereka harus badan usaha, bentuknya badan usaha tuh, karena nanti saat kita mengajukan ke PLN untuk method ekspor impor tadi yang tidak agar bisa transfer energi ke PLN, itu akan dicek tuh yang masang siapa, punya badan usaha nggak gitu. Jadi kalau misalnya saya perorangan itu nggak bisa, jadi harus ada badan usahanya dan dia harus tersertifikasi orang-orangnya untuk masang PLTS gitu. Oh, berarti kalau saya cari solar integrator, saya tanya, Bapak sudah tersertifikasi belum? Gitu kan, untuk sebagai solar integrator gitu. Oh, berarti kalau teman-teman semuanya di rumah kalau misalkan mau cari solar integrator, carilah dan tanyakan sama solar integrator tersebut punya sertifikasi nggak yang dikeluarkan sama pemerintah. Betul. Ya. Tagihan bulanan, tadi kan kata Mas Herman kan kalau kita pasang solar panel maka tagihan bulanan kita itu akan berkurang. Ya. Berapa persen berkurangnya Mas? Nah jadi gini, kalau pertanyaannya seperti itu berapa persen gitu ya, kita gampangnya buat rule of thumb-nya aja deh ya dari solar panel ya. Untuk di Jabodetabek tadi yang kita ngomongin 4 jam pemeriksaan hour, dengan asumsi itu yang kita pakai ya, pemeriksaan hour 4 jam, terus tarif listrik Rp1.500 per kWh, 1 kW solar panel 1000 WP tuh. Itu dalam 1 tahun akan menghasilkan kurang lebih listrik sekitar Rp2 juta. Per tahun Rp2 juta. Ya, dari 1 kWp. Jadi berapa persen itu bisa mengurangi ya tergantung tagihan rumah masing-masing ya, tapi rule of thumb seperti itu, 1 kWp akan menghasilkan kurang lebih Rp2 juta dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau nanti biasanya akan jadi pertanyaan lagi itu berapa lama sih kembali modal investasi solar panel gitu kan? Tuh. Nah, gampangnya tadi 1 tahun kan 2 juta nih. Iya, 1 tahun 2 juta. Mbak Reza tinggal tanya ke solar integratornya, harga per kWp-nya berapa? Jadi misalnya nanti dia bilang harga per kWp-nya adalah 30 juta gitu kan. Tadi kita tahu tuh dia menghasilkan 2 juta kan per tahun. Tinggal dibagi aja 30 dibagi 2. Jadi 15 tahun udah balik modal gitu. Lama ya 15 tahun? Lama karena kan sebenarnya itu kan contoh tadi satu ya. Dan sebenarnya juga masa aktifnya solar panel itu lama karena garansi dari pabrikan aja 25 tahun, Mbak. Oh, saya mau nanya nih, balik lagi nih ke awal nih. Kalau saya mau pakai pilih solar panel, tadi kan salah satunya kan cari yang monokristalin. Yang lain apa sih yang harus saya cari? Karena kan kalau kita lihat di e-commerce ya banyak banget tuh solar panel. Iya, yang seperti apa yang saya beli gitu kan? Oke, jadi harus beli yang tadi ya, di Indonesia lebih baik mono dan kemudian ini yang garansinya paling panjang kan? Karena garansi tadi kan kita ngomongin solar panel memang return on
investmentnya cukup panjang ya, 10-15 tahun. Tapi mungkin sekarang untuk sistem-sistem yang cukup besar mungkin di 6 atau 7 tahun udah balik Mbak sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita milih solar panel pilih yang garansi paling panjang. Itu garansi produknya itu kurang lebih sekarang yang solar panel bagus itu kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Itu untuk produk warantinya. Tapi untuk over warantinya itu sampai 25 tahun. Sampai dengan 25 tahun. Betul. Gitu kan. Oke, nah balik lagi tadi ke return of investment-nya gitu kan. 15 tahun. Ya. Itu apakah dipukul rata semuanya dengan atau ada kondisi-kondisi tertentu yang menentukan akhirnya angkanya itu bisa berubah-berubah gitu? Jadi angka yang berubah-ubah tadi yang jelas kan kalau iradian matahari tetap tuh kurang lebih dia akan menghasilkan 2 juta per kWp per tahun gitu ya. Tapi yang bisa berubah adalah tadi harga per kWp dari si solar integrator. Kalau dia bilang harganya 20 juta berarti nanti 10 tahun sudah balik modal kayak gitu Mbak. Jadi variabelnya ada di harga dari solar integrator itu sebenarnya juga. Nah, balik lagi nih yang menarik tadi tuh terkait dengan ekspor energi ke PLN. Saya bisa nggak sih memonitoring itu sendiri? Nah, jadi kalau Mbak mau memonitor itu sendiri gitu, itu sangat dimungkinkan dengan sistem dari PLTS ya. Karena di inverternya itu ada namanya monitoring system. Jadi kita bisa lihat nih kalau Mbak ada handphone Apple atau Android gitu ya, itu bisa dicek nanti di situ tuh. Berapa energi yang dia ada aplikasinya ya? Ada aplikasinya. Jadi kita bisa monitoring, berarti kayak CCTV ya? Iya, mirip-mirip. Jadi kita bisa memonitoring apa aja yang bisa kita monitoring. Berarti kan terkait dengan ekspor tadi, sisa energi. Terus apa saja yang bisa kita monitoring di sistem tersebut? Kalau kelas residensial ya, perumahan itu mungkin basic ya kita bisa monitoring itu adalah powernya. Oke. Nanti berapa energi yang dihasilkannya. Energi yang dihasilkan dari solar panel itu. Solar panel dan per tiap hari. Nanti ada rekapnya biasa per tiap hari, per bulan, per tahun. Jadi nanti sebenarnya ini instrumen juga buat kita nanti comparing sama si solar integrator. Pasti di awal waktu deal dengan solar integrator itu dia akan bilang kan, sistem ini akan menghasilkan sekian kWp dalam sekian tahun. Nah itu dibandingkan Mbak di sistem monitoring itu. Gitu. Jadi kita bisa benar-benar memonitoring detail ya terkait dengan perkembangan dari si solar panelnya kita. Menarik banget ya. Jadi maksudnya kita nggak merasa dibohongin nih sama solar integrator karena dia memang solar panel ini mempunyai sistem monitoring yang bisa kita lakukan sendiri. Yang pasti kita harus punya pulsa internet. Harus punya pulsa internet gitu kan. Jadi kita di manapun bisa memonitor itu. Kita coba simpulkan terkait dengan solar panel. Yang pasti solar panel itu ada 3 sistem, yaitu sistem on grid, off grid, dan juga hybrid. Pilihlah sesuai dengan kebutuhannya kita terkait dengan si solar panel tersebut. Yang penting patokannya adalah maksimal itu adalah sesuai dengan KWH yang kita pakai di rumah. Kalau kita pakai 2200 ya udah maksimal adalah 2200 atau di bawah dari 2200. Jangan sekali-kali melebihi dari kapasitas KWH kita karena itu akan melanggar regulasi dari pemerintah. Bener ya Mas ya? Oke, dan juga pemilihan solar panel yang baik adalah yang pertama, pilihlah solar integrator yang terverified. Jadi pilihlah yang memang sudah terverifikasi. Jadi kita juga harus aware saat kita mencari solar integrator, tanyakanlah sama mereka, punya nggak sertifikasi untuk solar integrator dari pemerintah. Lalu yang kedua, pilihlah yang memberikan garansi paling panjang. Berarti asumsinya kalau dia memberikan garansi paling panjang, produknya itu bagus. Ya kan? Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan solar panel. Kalau perlu nanti kita bahas per sistem ya Mas. Kita ngomongin sistem on grid sendiri, lalu off grid sendiri, hybrid sendiri, bahkan kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan teknisnya ya Mas ya. Jadi nanti jangan ragu-ragu nih kalau kita undang lagi ke sini buat ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan solar panel. Oke Mas Herman, thank you banget buat waktunya. Nanti kita setting waktu lagi buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Saksikan terus diskusi positif dengan para ahli. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel Ondulin Indonesia. Terima kasih.